Salam saudara, saya membawa untuk saudara bersama-sama mempersiapkan diri saudara untuk beribadah, bawa keluarga, anak-anak untuk berkumpul, untuk datang dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Akan persembahan, ucapan syukur, kita akan memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Saya percaya ketika kita beri yang terbaik, Tuhan pun akan memberi jauh yang terbaik untuk kita terima. Sebelum kita masuk dalam doa firman, saudara, saya mengajak saudara untuk bersama-sama untuk menyiapkan perjamuan, sebab hari ini ada perjamuan, saudara. Percayalah kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Saudara siapkan, karena darah Kristus akan memeteraikan kita menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Bahkan ikatan apapun akan terlepas hari ini. Segala kuasa apapun itu tidak akan bisa menyentuh jiwa dan roh kita. Dia akan melindungi kita. Bahkan tidak cukup di situ, Dia akan memeteraikan kita, yaitu melalui darah Kristus yang akan memberikan kita kemenangan. Segala dosa, segala kutuk keturunan akan dipatahkan. Berkat Tuhan akan tercurah buatmu, bahkan sakit penyakit akan disembuhkan. Dibebaskanlah kita melalui darah Kristus. Sebab itu siapkan untuk kita boleh terima berkat itu. Sebelumnya kita terima berkat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami boleh beribadah. Sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dari kami boleh mengangkat pujian. Kami boleh bertemu muka secara pribadi. Kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui ibadah hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami. Berbicaralah buat setiap kami. Kami mau diingatkan, kami mau ditegur. Kami mau diselamatkan Tuhan melalui firman-Mu. Berkati setiap kami. Kami tahu ada perjamuan Tuhan. Perjamuan-Mu ini, yaitu darah-Mu, akan memeteraikan bagi kami semuanya. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu melalui perjamuan, bahkan firman-Mu. Kami akan terima berkat. Hanya di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menjamahmu. Percayalah, kuasa Tuhan yang tanpa batas itu akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menyatakan kuasanya adalah di tengah-tengah engkau saat ini. Dengan iman percaya, apapun saat ini yang kau hadapi, yang kau alami, percayalah engkau tidak ditinggali Tuhan, tetapi engkau bersama Tuhan. Engkau akan melewati semuanya. Keadaan kondisi yang ada, kita tidak terasa sesungguhnya. Kalau sampai hari ini, sesungguhnya kita lihat, kita boleh koreksi, kita boleh merenungkannya, kita boleh melihat bahwa sampai detik ini, sesungguhnya Tuhan masih menyertai kita. Tuhan sangat peduli sama kita. Jangan engkau berfokus dengan keadaan, kondisi, bahkan tekanan masalah yang kita hadapi. Tapi lihat, coba tanggalkan itu. Kalau hari ini kita ada, itu semuanya karena kasih Tuhan. Saya melihat saudara, saya merasakan betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun atas kita. Saya sangat bersyukur karena Tuhan itu baik, sungguh baik. Karena Allah dan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan buat kita sesungguhnya. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, bukan berarti selama kita ada di bumi tidak ada pergumulan.
keberhasilan. Saudara, kalau kita lihat sampai hari ini, kita sudah akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Tidak lama lagi kita akan bertemu di tahun 2022. Meninggalkan 2001. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Kita tidak tahu tahun depan masalah apa, tapi percayalah kalau tahun ini banyak masalah, toh hari ini kita bisa melewati. Katakan amin. Toh hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Masih Tuhan memberikan nafas. Itu adalah bukti bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan masih ada bagi kita. Saya percaya Tuhan akan luputkan dan kita akan melalui tahun demi tahun bersama Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai tentang keberhasilan. Siapa yang gak mau berhasil? Setiap kita pasti mau berhasil. Saudara, saya melihat hari-hari ini karya Tuhan yang luar biasa. Saya juga menanamkan bagi anak saya. Saya bilang, Mami tidak memberikan harta kekayaan atau warisan buatmu. Karena Mami tidak punya harta benda yang berlimpah. Mami tidak memiliki harta kekayaan yang membuat kamu bisa berhasil ke depan. Tapi Mami hanya satu, memberikan suatu yang dimana adalah bicara tentang keberhasilanmu, menjamin keberhasilan dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya, yaitu terus pegang dan cari Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti untuk mencari Tuhan. Saya bilang kepada anak saya, jangan kau berhenti untuk tidak mencari Tuhan. Sampai selamanya engkau harus cari Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena keberhasilan hidupmu ditentukan di mana engkau. Harta yang tidak bisa dinilai dengan harta emas berlian yang ada di bumi ini. Sungguh terlalu mahal, yaitu nama Yesus Kristus. Tidak ada bandingannya dengan harta, kekayaan, bahkan berlian yang ada, yang asli, yang ada di dunia ini. Tidak ada bisa membandingkan nama Yesus. Saya bilang kepada anak saya, ketika Mami pun tidak ada nanti. Saat hari ini memang anak saya masih kecil, tapi saya tanamkan, kau ingin berhasil dalam hidupmu nak, sampai selamanya. Jangan pernah lepaskan harta yang luar biasa yang tidak ada bandingannya di bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah kau berhenti dan melepaskan nama Yesus. Hari ini kita akan bicara tentang keberhasilan. Saudara, kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik 26. Kita baca, kita buka saudara firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Saudara boleh buka ada di iPad kah, HP yang ada Alkitabnya. Saudara boleh buka dan baca bersama-sama. Jangan saudara cuma mendengar, tetapi yuk sama-sama membaca dengan saya. Saudara mau terima keberhasilan? Amin. Mari kita baca 2 Tawarik 26 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeriholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat
tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tercatat di ayat yang kelima bahwa segala usahanya, apa yang diusahakan oleh Raja Uzia, dibuat Tuhan berhasil. Bayangkan ketika Raja Uzia di mana sangat muda sekali. Sesungguhnya dia belum cukup umur untuk memimpin suatu bangsa. Kalau cukup umur 17. Pada waktu itu Raja Uzia tercatat di firman Tuhan umur 16 dia menjadi raja. Dan dicerita di situ bahwa Raja Uzia sangat berhasil. Tercatat di situ dia memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa yang Tuhan buat. Dia memiliki tentara, laskar-laskar yang kuat dan pemberani, yang militer. Dia memiliki banyak juga ternak, bahkan pertanian, kebun. Ada banyak sekali yang Tuhan buat Raja Uzia melakukan segala sesuatunya berhasil. Luar biasa. Saudara, gak cukup di situ bahwa di ayat ke-8 bahwa tercatat nama Raja Uzia termasyhur. Tuhan buat tuh namanya Raja Uzia ini termasyhur di mana? Bukan di kotanya, tetapi di bangsa-bangsa lain. Tuhan membuat kokoh kerajaannya. Cukup lama, saudara. Dari umur 16 sampai umur 52. Cukup lama. Raja Uzia menikmati dan merasakan, bahkan dia boleh memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di usia 16 sampai usia 52. Kalau secara logika, wow, lama ya, lumayanlah nikmati, cukup lama menikmati, merasakan dia ada di atas, merasakan kekayaan yang luar biasa sampai keturunan kalau kita bilang. Tapi sesungguhnya, sayang, apakah Tuhan hanya cukup umur 16 sampai 52? Apakah Tuhan memberikan batas itu? Tidak, kita hari ini belajar. Ketika saya baca, ketika keberhasilan Raja Uzia ini sungguh luar biasa. Karena apa? Ketika di usia muda, dia sudah berhasil untuk menjadi pemimpin. Dia berhasil. Kalau dia jadi pengusaha, dia pengusaha, dia sangat berhasil. Dia sukses di kalangan pengusaha. Luar biasa, saudara. Ketika saya baca ini sangat luar biasa. Yang dia lakukan hanya 3. Yang pertama, firman Tuhan mencatat keberhasilan yang dia lakukan 3 hal. Raja Uzia melakukan itu sehingga dia berhasil. Dia sukses. Kita mau katakan amin. Saudara, jangan melihat harta bendanya. Saya berbicara tentang keberhasilannya. Saya bukan lihat jumlah harta kekayaannya. Hari ini saya hanya berkata keberhasilan. Siapa yang tidak mau berhasil? Semua manusia ingin berhasil. Yuk kita belajar. Apa yang dia lakukan sih? Raja Uzia sampai berhasil luar biasa. Sekali lagi saya tidak menekankan kekayaan dan kekayaan yang dia peroleh.
Tapi saya cuma menggarisbawahi tentang keberhasilan yang sangat mudah. Umur 16, sesungguhnya makan garam belum. Kalau biasanya ya, kata itu orang tua, waduh aku wis ake mangan garame. Kenapa? Sudah banyak pengalaman, getar-getirnya untuk menghadapi hidup ini. Tantangan dan rintangan sudah banyak dialami. Itu orang tua. Nah ini raja usia yang sangat muda. Di mana dia pernah makan garam? Kalau secara logika saudara, kalau garam untuk masakan ya pernah. Ini saya nggak bicara mengenai itu saudara. Pengalamannya belum cukup. Tapi kenapa dia berhasil? Kita harus belajar di sini. Amin. Yang pertama raja usia, kenapa dia berhasil? Yang pertama dia lakukan adalah dia melakukan yang benar, tepat di mata Tuhan. Yang pertama yang luar biasa adalah keberhasilan yang dia peroleh adalah ketika raja usia melakukan yang tepat di mata Tuhan. Saudara ingin berhasil, saudara harus melakukan tepat. Maka aku akan berhasil. Berhasil yang bagaimana, Bu? Saudara, sekali lagi tadi saya tidak pernah menekankan tentang kekayaannya. Kata berhasil saudara hari ini, kalau engkau saudara saat ini sudah melalui sampai tahun 2021, ada banyak di belakang sana kita sedang bergumul tantangan. Kalau kita sudah melewati, saudara, sehingga itu adalah keberhasilan saudara. Kalau kita menghitung di situ adalah keberhasilan, kita boleh ada di sini. Kita masih punya, bisa berteduh, kita bisa makan. Sesungguhnya itu adalah keberhasilan, saya bilang. Ada banyak di luar sana yang gak bisa makan. Ada banyak di sana susah saudara untuk memiliki uang. Untuk dia ngontrak kah atau beli rumah kah? Untuk makan saja susah. Untuk beli makan aja susah, apalagi untuk ngontrak atau beli rumah. Untuk kerja aja mendapatkan uang susah. Ada banyak orang yang perusahaan yang menutup atau tidak ada jualan, ada lowongan kerja. Ada banyak PHK. Kalau hari ini kita boleh berhasil di hari ini, bulan ini, itulah keberhasilan saudara, harus syukuri itu. Yang lain pasti engkau akan lewati keberhasilan itu. Engkau akan terus dan terus. Katakan amin. Lakukan yang tepat. Kalau ingin lebih lagi bonusnya, karena keberhasilan sesungguhnya berkat pemulihan adalah bonus. Saudara, saya pernah khotbah waktu masih ada di Surabaya. Ketika saya masih khotbah di gereja, saya pernah bersaksi karena saya pernah sakit. Saya bergumul saudara, luar biasa itu. Tidak ada yang tahu. Sempat sembuh, sempat muncul lagi. Rasa sakit itu luar biasa, saya tahan sendiri. Dulu ada orang tua saya bisa mengadu, curhat. Sekarang nggak punya siapa-siapa, hanya punya anak saya, saudara. Tapi saya tidak mengadu, saya cuma bilang sama anak saya, dukung doakan mami. Saudara, sakit luar biasa. Sampai tidak tahan. Sampai saya bilang, Tuhan, apakah ini sakit benjolan yang ada di payudara saya? Sampai saya berkata, apakah umur saya sudah pendek? Saudara, saya hari ini rasanya mau nangis, bukan karena sedih. Tuhan baik. Saya bisa melewati, itu adalah keberhasilan buat saya.
luar biasa berapa minggu saya alami. Saya lupa bulan apa, tapi tahun ini saudara, awal-awal kalau nggak salah, saya pernah bersaksi sedikit dengan jemaat yang ada. Bahkan sampai malam saya nggak cerita sama anak saya, sewaktunya luar biasa enggak. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya merasa saya nggak bisa tidur, saudara, sewakit, sangat sewakit. Saya bilang sama Tuhan, apakah hal umurku sampai di sini? Apakah aku harus meninggalkan anak-anakku yang masih kecil? Apa kini waktuku, Tuhan, Kau jemput aku? Saya sempat berkata itu. Setiap hari, setiap waktu, saudara, saya bicara di hati, ngomong sama Tuhan. Tuhan, apapun, kalau aku salah di hadapan-Mu, sengaja ataupun tidak, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, apapun itu. Karena saya tahu ketika ada teguran, ada masalah, ada proses, itu sesungguhnya baik. Bukan Tuhan tidak baik. Lihat Ayub diproses, itu baik. Saya cuma sakit menahan itu, gak kuat. Saya gak takut dengan kematian ketika Tuhan memang panggil saya. Saya gak takut. Saya cuma sakitnya betah, saya tahan, saya gak kuat sekali. Saya gak bisa tidur, saudara. Bayangkan berapa minggu saya gak tidur karena rasa sakit luar biasa. Dari situ saya bangkit. Bangkit kenapa? Saya bilang, Tuhan, anak saya masih kecil. Saya minta kesempatan buat saya. Dengan kesempatan ini saya boleh memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Mengenalkan secara pribadi akan Engkau. Sebab itu dari awal saya berkata, saya bawa anak-anak saya untuk mencari Tuhan sampai selama-lamanya. Itu warisan yang harus saya berikan sama dia, karena yang lain saya gak punya. Saudara, dari situ saya bangkit. Saya lawan rasa sakit itu. Mulai saya perjamuan. Sebab hari ini, saudara, percayalah, perjamuan itu akan menyembuhkan kau. Katakan amin. Dengan iman percayamu, bahkan ikatan kuasa, bahkan dosa, darah Kristus yang akan menyucikan, darah Kristus yang akan melepaskan, darah Kristus yang akan memberikan keselamatan itu. Saya boleh memberikan bukti, saudara, ada fotonya. Saya foto supaya saya cerita kesaksian ini, saya tidak bohong dan mengarang cerita. Kalau saudara lihat fotonya, saudara, saya lihat itu sedih sekali. Keduanya besar, yang merandang dan merah sekali, dan sudah sempat kayak melempuh. Saudara, saya minum perjamuan setiap hari. Dengan iman saya langsung minum perjamuan setiap hari. Dan tangan saya tumpangkan, saya bilang, Tuhan, saya tahu kuasa darah-Mu yang menyembuhkan. Saya bilang, tidak sakit, kempes sembuh, tidak sakit, kempes sembuh. Setiap hari saya lakukan itu. Dan Tuhan berikan jalan. Dan saya boleh berhasil sampai hari ini. Dan boleh ada. Itu karena Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika saudara, kalau saudara ingin berhasil adalah lolos dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, dengan tekananmu. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Lakukan yang pertama seperti Raja Uzia. Kau harus melakukan tepat di mata Tuhan. Apa itu?
kau harus banyak mengerti, belajar akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa yang Tuhan sedang berbicara kepadamu? Lakukan tepat seperti firman Tuhan. Maka lihat, masih ada kesempatan buatmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Uzia lakukan. Hidup sungguh-sungguh takut akan Allah. Yang kedua, Raja Uzia kenapa berhasil untuk melakukan segala sesuatu ketika dia menang. Ketika dia melakukan segala sesuatunya, selalu berhasil. Ketika dia merencanakan sesuatu, dia berhasil. Yang kedua, Raja Uzia melakukan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kenceng, lurus, gak bengkong. Sesuai perintah firman Tuhan. Sesuai. Jadi segala sesuatu dia lakukan. Sehingga ini, kalau enggak dia takut akan Tuhan, dia tidak mau. Kalau dilanggar larangan yang tidak boleh, dia tidak mau lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Contoh sederhana aja. Saudara, kenapa waktu itu muncul saya lagi, hati saya lagi. Hari itu saudara, kenapa itu muncul? Karena saya lagi ada sedikit kecewa. Bu, pendeta hamba Tuhan, saudara, pendeta juga manusia. Karena apa? Saya juga mengalami, saya mendengar ada seorang gitu ya, yang mengecewakan saya. Saya anggap orang yang paling dekat. Yang mengecewakan saya orang paling dekat. Saya dengar itu, apa yang dia lakukan. Saya sedikit kecewa. Kecewa sekali saudara di hati saya. Tapi saya tidak melakukan, tapi di hati. Nyimpen. Maka itu muncullah sakit itu kembali. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bilang begini, tidak boleh kecewa. Harus ampuni. Saudara ketika ingat, di hati. Bukan saya bertindak, bukan saya membalas, tapi mendem ini loh. Yang rugi saya sendiri. Padahal Tuhan bilang ampuni. Tapi kenapa? Yang pernah saya saksikan. Karena saya lagi butuh-butuh, saudara, ke waktu itu anak saya mau sekolah, masuk SMP. Butuh dana untuk uang gedungnya, semua pendatangannya, saudara. Kalau dilihat sekolahnya punya nama bagus. Karena apa? Punya nama itu, ini benar-benar bagus sekolahnya. Tentang pengajarannya pasti mahal. Dan pada waktu itu saya punya untuk jaga orang ini karena uang saya ada di dia. Tapi apa saudara? Dia melupakan apa yang jadi milik saya. Ketika saya isinya nagih, malah dia lupa, bahkan marah dengan saya. Bahkan menuduh saya A sampai Z. Saya ini langsung marah, saudara. Saya simpan itu sampai kenapa? Karena saya lagi butuh. Saudara, ketika saya bergumul di situ dengan kemarahan saya, Tuhan bilang gini, sederhana. Apa hubungannya? Kedua, kalau saya memiliki hati yang takut akan Tuhan, saya tidak boleh membiarkan rasa kecewa dan marah itu ada di hati saya. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan benar. Orang yang takut akan Tuhan, dia harus melakukan segala sesuatunya, harus jujur. Hari itu saudara, saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Ketika saya melepaskan pengampunan saudara, satu hari itu saja langsung sembuh. Yonda saudara, kenapa? Ini sudah benjolan yang sudah besar loh dan beradang.
Saya terus saudara ingat dia, saya lepaskan, tapi ada keberhasilan. Kenapa? Saya dapat anak saya lolos di situ. Gak cukup di situ, Tuhan juga memberikan dengan harga, dengan gratis. Waduh, banyak hal. Anak saya pula ada di sana. Tuhan juga berkati dengan pembiayaannya. Loh, buat saya adalah keberhasilan. Saya bilang, iya, kenapa ya saya mengikat diri sakit? Ya sudahlah. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatunya. Tidak boleh mencemarkan hati ini di hadapan Tuhan. Tidak boleh melakukan segala sesuatunya, nggak boleh cemar di hadapan Tuhan. Harus ada milih hati takut akan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, jangan dilakukan. Kenapa sih sampai umur 16 sampai umur 52 Raja Uzia menikmati? Yang ketiga Raja Uzia melakukan adalah dia mencari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan, sebelum dia kerjakan, dia harus cari Tuhan dulu. Dia segala sesuatu dia rencanakan menghadap atau melangkah, dia cari Tuhan dulu. Yang pertama Tuhan, maka keberhasilan pasti. Hari ini, sebelum kau melakukan apapun, rencana apapun, carilah Tuhanmu. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa memberikan keberhasilan buat kita. Hanya Dia, Yesus, yang bisa memberikan keajaiban, kesembuhan, pemulihan. Hanya Dia. Jadi Dia harus terutama. Amin. Tapi Bu, cerita ya Rusia ternyata di bawah-bawahnya Tuhan sedang hukum. Iya. Saya cuma bicara hari ini umur 16 sampai umur 52. Ini keberhasilan Raja Uzia. Karena dia lakukan yang pertama, dia melakukan tepat seperti di mata Tuhan. Yang kedua, Raja Uzia dia melakukan apa saudara? Takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatunya dia harus benar, harus jujur, harus kenceng, gak boleh mencong ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, dia suka mencari Tuhan terlebih dulu. Segala sesuatunya Tuhan dulu, makanya berhasil. Tapi disayangkan, kenapa dia cari Tuhan hanya umur 52 saja. Ini kesalahannya. Saudara boleh baca di ayat 5 tadi dijelaskan, ayat 3 sampai 5. Bahwa Raja Hizkia dia mencari Tuhan selama, sesungguhnya ada tulisannya kalimatnya selama hidupnya. Tapi tercatat di Alkitab enggak. Raja Uzia mencari Tuhan hanya selama hidup Zakaria. Zakaria manusia. Dan pada waktu usia yang muda sekali Raja Uzia, Zakaria usia jam berapa? Ada batasnya. Umur Raja Zakaria ada batasnya umurnya, dan dia manusia gak kekal. Kalau Zakaria hidupnya kekal saudara, wah itu berkahnya kekal. Karena dia manusia maka tidak kekal. Salah, dia cari Tuhan bukan selama hidupnya, tetapi hanya selama Zakaria. Hari ini sayang sekali kalau kita menikmati keberhasilan hanya sesaat. Yang rugi bukan orang lain, tapi kita sendiri. Yuk hari ini. Sebab itu saya berkata kepada anak saya, carilah Tuhanmu sampai selama-lamanya. Walaupun mami tidak ada, sampai selama-lamanya jangan pernah lepaskan Tuhanmu, Yesus Kristus. Jangan pernah lepaskan dan terus cari Tuhanmu. Maka keberhasilan dalam hidupmu akan kau peroleh. Hari ini, saya juga berkata kepada saudara, tekanan masalah apapun yang kau hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan.
asal kita lakukan bagian kita. Lakukan seperti Zakaria. Yang ketiga, jangan saudara, tapi lakukanlah selama-lamanya. Jangan selama kita, apa saudara? Selama tidak ada masalah, baru kita cari Tuhan. Jangan. Selama ada gereja, selama ada ibu rohani, atau ada gembala, atau ada pendeta, atau ada yang bimbing, jangan saudara. Carilah Tuhanmu sampai engkau dijemput Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Supaya keberhasilan tanpa batas itu akan diberikan buat kita selama kita ada di bumi. Kalau di surga sudah enggak saudara, nggak usah bergumul lagi. Di bumi ini loh, selama kita ada di bumi, yuk cari Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara, sangat sederhana. Firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti apa yang Tuhan mau. Lakukan itu dalam hidupmu, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, tepat. Yaitu melalui firman-Nya. Apapun itu lakukanlah. Yang kedua, takut akan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya itu semuanya takut akan Tuhan. Supaya kita hidupnya enak, jujur, gak neko-neko. Jalan kita lurus, gak bengkok. Yang ketiga, carilah Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan. Segala sesuatu cari Tuhan dulu. Saya percaya keberhasilan engkau akan menjadi milikmu. Mari, sebelum kita berdoa firman Tuhan, kita akan perjamuan. Saudara boleh mempersiapkan hari ini. Percayalah bahwa hari ini adalah kesempatan buat kita untuk masih ada kesempatan kita akan beroleh keberhasilan. Hari ini, pergumulan apapun yang kau hadapi, sakit, penyakit, ikatan, kuasa kegelapan, dosa, bisa diselesaikan hari ini. Melalui firman Tuhan, bahkan melalui perjamuan hari ini. Saya melihat ada kemenangan yang Tuhan kerjakan melalui perjamuan. Bukan untuk saya saja ketika kemarin saya perjamuan, Tuhan menyembuhkan. Tetapi saya melihat ada banyak jemaat ketika kerasukan melalui perjamuan saudara, Tuhan pulihkan. Bahkan segala kutuk Tuhan patahkan dengan darah-Nya. Hari ini ada yang menutup dengan tubuh dan darah Kristus yang akan menghancurkan bahkan maut, bahkan segala sesuatu yang jahat, kita akan dihindarkannya karena kita dimateraikan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita boleh menerima perjamuan itu akan menjadi berkat buat kita. Kita berdoa terlebih dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh terima perjamuan ini. Koreksi hati kami, ingatkan kami Tuhan, karena kami akan terima perjamuan, kami mau terima berkat, kesembuhan, pemulihan, keselamatan daripadamu. Kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar tubuh dan darah-Mu ini, perjamuan ini menjadi berkat, bukan kutuk yang kami terima. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau siap terima berkat itu. Shakana mata korapa shiki didididi. Shakana mata korapa shakana mata korapa shiki didididi. Mari saudara,
Kau ambil perjamuan itu. Roti ada di tanganmu. Bahkan anggur ada di sebelah kiri tanganmu. Kirapas sokona mata karapas sokona takayasa kana mata korapasi. Idata karala pasokona baba bala 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 pasiki di rapata korala pasakana mata kayase. Shiki di rababa bala 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 pasiki di shiki di rababa baba bala 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 pasokorala pasakara pasiki di shiki di rababa bala pasakara papata karapasiki di. Engkau melihat tangan-tangan umatmu saat ini Tuhan. Dia mengambil dan membawa roti dan anggur Tuhan di hadapanmu. Sebelum kami memakan dan meminumnya. Tuhan, Engkau kuduskan, tahirkan hati dan kami, pikiran kami. Aku tahu kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Engkau akan memeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Segala penyakit Tuhan, apapun yang ada di dalam tubuh kami, bahkan ada saat ini umat-Mu sedang bergumul tentang sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau akan melepaskan dan menyembuhkan, mentahirkan saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan tubuh dan darah-Mu akan memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Segala ikatan dan kutuk dihancurkan dan dipatahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan akan bebaskan kami. Dan Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Engkau akan memeteraikan buat setiap umat-Mu saat ini. Engkau akan melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya. Shikidara pato korapa shikididididididi. Kirala pasyaka nama takara pasyiki di dalam nama Yesus. Mari Engkau angkat roti yang ada di dalam tanganmu sebelah kanan. Angkat itu di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Sebelum engkau memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikianlah firman ini, lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara, dengan iman kau memakannya. Dalam nama Yesus. Sebelum kau meminum juga, angkat cawan di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Segala dosa dikuduskan, dibasuh dengan darahnya. Dalam nama Yesus, segala kutuk keturunan dihancurkan. Dalam nama Yesus, dosa apapun engkau akan dibasuh oleh darah Kristus dan menjadi putih seperti salju. Dimeteraikan bagimu keselamatan yang daripada Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, mari kita minumnya. Ina mata korapashi kidi mari bersyukur, mari bersyukur. Shikidi darapa para lapas shakana mata korapashi kidi. Ina bapa para lapas shikidi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ira la ya sakana mo. Haleluya. 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 Shikidi Irala babara basha kona bataka yasa kana bayase. Syukurlah para kau lihat tangan-tangan umatmu Tuhan saat ini.
Tuhan, saat ini umat-Mu yang ada yang sakit, Tuhan, kami tahu darah-Mu yang sudah menyembuhkan segala penyakit, Tuhan. Engkau angkat dalam nama Yesus. Yang terikat, yang tertutup apapun itu, Tuhan, saat ini terbuka dalam nama Yesus, sehingga berkat Tuhan itu tercurah atas umat-Mu, Tuhan. Kemenangan itu Kau meteraikan bagi umat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Saat ini, Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi umat-Mu. Tidak ada yang kalah, semua menang, semua berhasil, Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan Kau luputkan dari segala kecelakaan maut apapun itu bentuknya. Di dalam nama Yesus, bencana-bencana apapun, bahkan keadaan-keadaan saat ini, Tuhan, di luar sana itu tidak akan mengena anak-anak-Mu. Engkau akan luputkan semuanya, karena Kau pagar dan Kau lindungi dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau akan bersama dengan umat-Mu. Hamba melepaskan berkat itu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menang. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, Engkau diberikan yaitu kelegaan. Dalam nama Yesus, Kau terima kepemulihan itu. Apa yang Kau rindukan, apa yang Kau rencanakan, Tuhan buat berhasil. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur, Tuhan, buat perjamuan-Mu. Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Kami akan terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, diberkatilah Engkau. Diberkatilah rumah tangga-Mu. Apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun berada, berkat itu mengikuti-Mu. Pelindungan Tuhan juga sempurna. Diberkati lumbung-lumbung-Mu. Tidak ada kekurangan di sana, yang ada kelimpahan. Diberkatilah keturunan-Mu. Diberkatilah jeripaya-Mu. Diberkatilah apa yang Engkau lakukan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas-Mu, kekayaan bangsa-bangsa akan jatuh ke ribahan-Mu mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang terima berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terimalah blessing itu. Haleluya.